Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Jumat pagi ini, hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Mei. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan sampai 31 Mei. Kita memasuki 1 Mei 2024. 31 hari kita menjalani bulan Mei. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tiap bulan kita jalani dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Mei di bulan yang kelima. Ini berkat Tuhan. Besok kita akan memasuki bulan yang ke-6, bulan Juni. Berarti kita akan menjalani selama 6 bulan. Sudah 6 bulan kita memasuki 2024. Besok sudah memasuki bulan yang ke-6. Itu kita memerlukan pimpinan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita bergantung diri kepada Tuhan. Hanya kepada Yesus, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan, sumber keselamatan. Hanya dekat dengan Yesus kita merasa aman, tenang. Kita sama-sama akan menutup sampai nanti malam kita ibadah. Nanti malam masih ada Bapak Ibu, Jumat malam. Pagi ini merupakan pagi yang terakhir, karena besok pagi bukan 31 Mei. Besok sudah kita memasuki 1 Juni 2024. Itu biar pagi ini kita akan akhiri Jumat pagi ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Pada waktu awal kita memasuki 1 Mei, pagi 1 Mei, dan ini hari pagi 31 Mei. Besok tanggal 1 Juni. Besok sama-sama kita akan buka, dapat mengawali bulan Juni, dan hari ini menutup bulan Mei 2024 dalam nama Tuhan Yesus. Dan komitmen kita hanya dekat dengan Tuhan Yesus. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Hanya hidupku bersama dengan Tuhan Yesus, aku merasa sangat-sangat bahagia dan tenang. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku sangat bahagia dan tenang. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin. Hanya Dia lah gunung batuku, hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya padalah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku.
Allah dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami Elohim, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, sumber kekuatanku, sumber kehidupanku. Terima kasih Bapa. Sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku Bapa. Ampunilah semua dosa salahku. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Simpan firman-Mu dalam hatiku Bapa. Terima kasih. Kami percaya pagi yang indah ini Kau hadir bersama kami, dan Kau memberkati kami semua. Kami sama-sama akan menutup hari yang terakhir, pagi yang terakhir, tanggal 31 Mei 2024. Pada hari Jumat ini Bapa, merupakan pagi yang terakhir di bulan Mei, karena besok memasuki pagi 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, termasuk di Israel, termasuk dimanapun umat-Mu berada Bapa. Jaga, lindungi, dan bawa kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih sungguh-sungguh kami tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kami mengakhiri pagi ini 31 Mei 2024 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tadi sudah saya berdoa, saya menyerahkan hidup saya bersama Bapak Ibu pada pagi hari ini. Sama-sama kita akhiri tutup 31 Mei 2024 pagi. Nanti malam juga saya akan tutup lagi saudara ya. Selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya besok pagi kita memasuki awal bulan Juni 2024 bersama dengan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya supaya Tuhan menyertai kita. Berarti Tuhan memberikan kepercayaan buat kita. Jagalah kepercayaan Tuhan dari awal kita tutup dan kita buka. Kita buka dari 1 Mei 2024. Selalu saya akan buka di awal. Dan sama-sama kita tutup di dalam doa untuk akhir-akhir tanggal yang terakhir di bulan ini. Ya, termasuk bulan Juni, Juli, dan seterusnya. Sampai Yesus datang. Karena kita mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya dekat dengan Yesus. Mazmur 62, 2 dan 3. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan kita. Hanya Dialah gunung batu kita, keselamatan kita. Kota benteng kita. Kita tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku, di ayat ke-8. Dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah Tuhan Yesus, Elohim. Bapa kita di atas segala. Sungguh Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, makin hari saudara punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Hati kita selalu cinta sama Tuhan Yesus. Tuhan lihat hati kita loh Bapak Ibu. Tidak bisa pura-pura. Saya begitu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terbukti nyata saya dipelihara sama Tuhan. Ini berkat Tuhan. Sungguh saudara makin yakin bahwa Tuhan itu hidup, dahsyat.
Karena Bapak Ibu juga punya pengalaman yang saya alami sama. Dipelihara sama Tuhan, tidak pernah sakit. Kalau saya tidak pernah sakit, sama juga Bapak Ibu saya yakin dalam nama Yesus. Sama, tidak pernah sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kalau saya menjadi pelaku firman, mari Bapak Ibu semua jadilah pelaku firman. Menyenangkan hati Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Supaya kita masuk surga. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ulangan pasal 4, puji Tuhan ya. Biar terus tidak pernah bosan. Tapi hati kita selalu terbakar oleh firman Tuhan. Terbakar oleh kerinduan kita dekat dengan Yesus. Karena tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya dekat bersama Yesus. Sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala yang datang dari Tuhan Yesus. Ulangan pasal 4 yang terakhir. Supaya besok kita baca ulangan pasal 5 ya. Ini ayat yang terakhir sampai 49 cukup pendek. Yang penting kita rajin baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ini Tuhan lihat dari surga loh Bapak Ibu. Tuhan lihat dari surga. Setiap kesetiaan saya sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai hamba dan sebagai milik dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang setia itu dilihat sama Tuhan. Ya, jangan pernah bosan. Ya, kita ikuti firman Tuhan ya. Bapak Ibu menghormati sungguh-sungguh Tuhan. Ya, saya sendiri diutus oleh Tuhan. Mulut saya bisa bicara itu atas izin Tuhan. Berarti semua atas izin Tuhan. Kalau atas izin Tuhan, kita tidak boleh melawan atas izin Tuhan. Kita harus ikuti, belajar untuk taat Bapak Ibu ya. Ya, kalau Bapak Ibu taat itu dilihat sama Tuhan menjadi anak yang manis, itu menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Saya mau baca 41 dengan perikop kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Supaya orang yang membunuh sesama manusia dengan tidak sengaja, dengan tidak memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana. Sehingga apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, dapat tetap hidup. Apa tujuannya? Itu supaya bertobat di tempat yang diam diri. Supaya berdiam diri, minta ampun sama Tuhan, bertobat. Itu tujuannya. Ya, supaya kalau nanti sudah tidak dilindungi sama Tuhan ini bisa dibunuh saudara sama orang. Tapi Tuhan mau melindungi karena sifat dari Tuhan itu cinta kasih. Dengan catatan bertobat, berbalik. Karena Tuhan berfirman dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak menghendaki orang binasa, tapi Tuhan mau supaya diselamatkan. Asal bertobat, ini penting. Jadi kalau Bapak Ibu siapapun berdosa kepada Tuhan, jangan lari ke dukun, jangan lari ke bunuh diri, jangan lari minuman obaikon atau hal yang tidak berguna. Jangan, tidak boleh. Tapi larilah kepada Yesus. Dia sumber perlindungan kita. Di dalam Dia ada jalan keluar. Karena semua manusia itu Dia yang punya, saudara. Ya, malah waktu kita takut sama Tuhan, kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, jadi atas kemurahan Tuhan, ketua Tuhan bikin ya tempat melarikan diri di sana, tempat persembunyian dengan tujuan apa? Buat kita tempat pelarian diri kita apa? Berdoa. Itu penting. Tempat persembunyian kita berdoa. Ya, untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Mengingkatkan diri kita dengan Tuhan Yesus. Mempersatukan kita dengan Tuhan. Supaya kita menjadi satu roh dengan Dia. Ya, supaya Roh Kudus senantiasa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih taat kepada firman Tuhan ya. Jadi bagi kita, bagi orang Israel itu, mereka kalau bunuh dikasih tempat tersembunyi. Bagi kita, tempat persembunyian kita apa? Berdoa. Di dalam kamar dimanapun kita berada, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ya, terus kota-kota adalah Beser di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manase. Jadi di tempat-tempat ya 3 tempat, ada Gilead, ada Golan saudara ya, terus Beser ya, semua 3 tempat dengan tujuan seperti tadi supaya mereka bertobat. Dan bagi kita tempat-tempat ini untuk berdoa, bersekutu, minta ampun sama Tuhan supaya hidup kita diperbarui. Terus berikutnya, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon raja orang Amori yang diam di Hesbon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ini terjadi karena keluar dari Mesir. Coba di Mesir dunia, ada nggak tempat? Tidak bisa saudara, kecuali tanah Goshen. Itu tanah yang Tuhan pelihara, khusus tanah Goshen. Tapi ini diizinkan Tuhan tempat persembunyian
bagi orang berdosa kepada Tuhan karena sudah keluar dari Mesir. Artinya bagi kita, mari kita keluar dari dunia ini. Ikuti jalan Tuhan. Kalau kita ikuti jalan Tuhan, keluar dari perkara dunia ini, maka Tuhan jaga akan proteksi kita. Seperti di dalam puji-pujian kan. Kalau Tuhan buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turu dunia. Kalau ku hidup suci, tidak turu dunia. Kaya kita bukan kaya dunia, tapi kaya kita itu firman Tuhan, gaya surgawi. Karena Tuhan mau supaya kehidupan kita layak kepada Tuhan, ya. Waktu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Tiap pagi, malam bersama Bapak Ibu saya membangun hubungan saya dengan Tuhan, tidak pernah bosan. Ada hamba Tuhan yang berkata kepada saya, waduh Pak Yakob, berikan firman Tuhan pagi, apa tidak bosan, apa tidak capek, tidak jenuh. Secara daging saya bisa jenuh, secara daging saya bisa bosan, secara daging saya rasa mau berhenti. Tapi karena Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang memberikan kemampuan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, oleh karena Dia yang memberikan kekuatan. Oh, dahsyat. Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, saya sudah tidak kuat, saudara. Ya benar, berat, saudara. Tiap hari 2 kali, pagi malam saya istirahat, yang lain kurang, saudara. Tapi karena demi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus cinta kita semua, Tuhan Yesus mau supaya kita semua diselamatkan. Oleh itu taat kepada firman Tuhan, ya. Ayat 45, inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada Musa dalam perjalanan mereka keluar Mesir. Keluar dari dunia ini. Mari Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan peraturan dari Tuhan. Itulah firman Tuhan. Maka dikata, inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa. Saya sebagai hamba Tuhan yang selalu mengingatkan Bapak Ibu firman Tuhan pagi malam. Sama ini sebetulnya. Ingatkan kita supaya kita berada di jalan Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah keluar dari jalan Tuhan kita binasa. Tapi kita mau masuk di dalam jalan Tuhan supaya kita selamat. Ayat 46, di seberang sungai Yordan, di lembah di tangan Bet Peor, dan Kirsian raja orang Amori yang diam di Hesbon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduki mereka, dan juga negeri Og, raja negeri Basan. Kedua-duanya raja orang Amori yang diam di sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Ayur di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon. Ayat 49 yang terakhir, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai Lot Araba di kaki lereng gunung Pisgah. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Ulangan pasal 4 ayat 40 sampai 41 sampai 49. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati sama Tuhan. Tuhan akan jaga, lindungi asal kita mau tetap di jalan Tuhan. Seperti Tuhan pelihara di sini, ya, semua negerinya didukin mereka semua. Negeri raja orang, negeri orang Amori, ya, raja orang semua disingkirkan sama Tuhan, dikasih buat bangsa. Demikian dunia ini semua Tuhan berikan buat kita semua, asal kita mau dekat dengan Tuhan. Ya, selama kita hidup di dalam dunia, maksud saya ini, Tuhan pelihara hidup kita. Ya, Tuhan akan jaga lindungi kita dari segala macam kejahatan dari dunia ini. Kalau kita dekat, Tuhan akan lindungi kita. Seperti saya mau baca di dalam Wahyu, sebagai terakhir, sebagai bukti Wahyu pasal 3 ayat ke-10. Tuhan akan jaga lindungi kita asal kita berada di dalam jalannya Tuhan, asal kita mau taat, asal kita mau nurut akan Tuhan, maka janji Tuhan akan proteksi kita. Nanti saya mau baca Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku, yang penting. Karena kita menurut firman Tuhan untuk tekun menantikan aku. Coba setekun mencari wajah Tuhan, beritakan firman Tuhan pagi malam, tekun, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Orang diam di bumi akan datang pencobaan. Tapi justru kita mau mencari Tuhan. Kalau pada waktu terjadi bencana, terjadi masalah-masalah yang begitu rumit, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada janji Tuhan. Tuhan akan apa? Kita akan dilindungi sama Tuhan dari pencobaan yang akan datang. Oleh itu mari kita makin hari mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala galanya. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku
tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa sebelum kita beraktivitas. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ikuti firman Tuhan. Ingat akan peraturan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan kepada bangsa Israel. Demikian pagi ini kita renungkan firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, haleluya.